umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan. Gila guys, bukan sedikit terjemah dia 21 juta. 21 juta sukarela untuk berperang nih, gila, luar biasa betul lah. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilujeng sumping di channel Abdi. Bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini. Guys, ada beberapa hari lepas pernah saya react satu video atau dari Malaysia yang bilang mau perang sama Indonesia, mau menghancurkan Indonesia dan mau meratakan Indonesia. Tapi mungkin atau ini lupa guys, peristiwa Ganyang Malaysia. Jadi hari ini kita akan nonton satu video dan saya mau tanya pendapat kawan-kawan semua. Apakah akan terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia ini guys? Dan kalau iya kenapa, dan coba komen di ruangan komentar di bawah. Apapun perang itu tidak bagus guys, akan mengakibatkan keburukan dan akan mengakibatkan kerugian kepada semua pihak. Jadi moga-moga video ini jadikanlah sebagai hiburan dan cuma sekadar hiburan guys, bukan untuk mengadu domba. Moga-moga kawan-kawan yang menonton juga berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat guys. Tanpa buang-buang waktu guys, mari kita sama-sama nonton video ini. Ojo lali guys, di subscribe channelku. Let's go, kita nonton video ini. 1, 2. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Indonesia kalah perang melawan Malaysia. Pada awal-awal kemerdekaan, Indonesia mendeklarasikan perang terhadap Malaysia. Soekarno mendeklarasikan perang terhadap Malaysia atau lebih dikenal dengan Ganyang Malaysia. Ini yang saya Hal ini dikarenakan tadi, Semenanjung Melayu ingin menggabungkan Borneo bagian utara yaitu Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Soekarno melihat hal ini menyebutkan bahwa Malaysia adalah antek daripada Inggris. Merasa terancam, Malaysia meminta bantuan Inggris untuk... Antek tuh apa guys? Coba kawan-kawan komen di ruangan komentar di bawah. Antek tuh apa guys? Ini pertama kali saya dengar perkataan antek. Berperang melawan Indonesia dan akhirnya membuat Indonesia kewalahan dalam menghadapi tentara sekutu yang tentunya diperkuat oleh senjata yang canggih. Penyerangan Indonesia terhadap Malaysia secara total gagal. Dan setelah Soekarno lengser pada tahun 1966, Soeharto menjadi pengganti Soekarno langsung memperbaiki hubungan dengan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai negara sahabat, serta kembali bergabung menjadi anggota PBB yang sempat keluar karena adanya pergolakan ini. Malaysia mau lawan Indonesia. AIDS, lihat dulu kekuatan militer Indonesia versus Malaysia, ibarat langit dan sumur bor. Bang, kita nggak mau ribut, tapi kalau ada yang nyenggol kedaulatan, ya jangan salahkan kalau kita pasang badan. Ini soal harga diri bangsa, kita nggak mau ada konflik dengan Malaysia, tapi kalau mereka macam-macam, kita siap. Tapi gini bang, kita harus jujur. Masalah dengan Malaysia itu udah sering. Dari dulu selalu ada isu perbatasan, tenaga kerja kita yang diperlakukan semena-mena, sampai kasus pencurian budaya. Tapi anehnya, kok mereka kayak nggak pernah kapok? Apakah mereka lupa siapa kita? Sekarang kita bicara fakta. Kalau mereka nekat ngajak perang, kita lihat dulu perbandingan kekuatan. Bukan mau sombong, tapi jangan asal nantang tanpa lihat diri sendiri di cermin. Menurut Global Firepower 2024, Indonesia ada di peringkat 13 dunia. Sementara Malaysia 47. jauh di belakang di posisi 42. Oh, 42. Ini bukan Salah. perbedaan kecil, Salah, bang. guys. Ini kayak gajah lawan kambing. Personel, Indonesia punya 800.000 tentara aktif plus cadangan dan paramiliter. Malaysia 500.000 aja nggak nyampe. TNI AU punya Sukhoi Su-27, Su-30, F-16, Fighting Falcon, T-50 Golden Eagle, dan sebentar lagi datang Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat. Banyak kalut sistem Malaysia modern guys. Punya Su-30 MKM, F/A-18 Hornet, dan Hawk 208. Tapi jumlahnya lebih sedikit dan anggarannya terbatas. Jadi kalau sampai terjadi perang udara, kita bukan cuma menang jumlah, tapi juga menang teknologi. Kita punya kapal selam kelas Nagapasa, fregat kelas Marta Dinata, korvet kelas Diponegoro. Malaysia
kapalnya lebih sedikit, lebih kecil, lebih bergantung ke kapal patroli. Laut kita luas, Bang. Mereka mau perang maritim? Mimpi kali. Kita punya Kopassus, Kostrad, Marinir, pasukan yang udah teruji dalam banyak pertempuran. Oke guys, kalau kita bercakap tentang alutsista pula guys hari ini. Alutsista kalau Indonesia banding Malaysia memang jauh guys, ibarat langit dengan bumi. Ini bukan saya mau memenangkan mana-mana pihak, tapi kita memang tahu Indonesia ini dia punya alutsista yang dia beli sejak pun daripada Rusia, daripada Paris, dari Korea. Bukan alang-alang dia beli alutsista. Kapal perang, dia beli jet pejuang, bukan alang-alang. Dan yang paling luar biasa, alutsista Indonesia itu diproduksikan dalam Indonesia sendiri guys, dibikin oleh anak bangsa Indonesia. Jadi macam mana Malaysia mau melawan satu negara yang punya alutsista, pabrik alutsista guys. Itu baru kita bercakap pasal pabrik alutsista, belum lagi dia punya tank, panser dia punya tanker. Banyak guys Indonesia punya alat-alat alutsista yang modern. Kalau mau dibanding dengan Malaysia yang saya tahu cuma beli bekas guys, barang bekas, alutsista barang bekas. Belum pernah ataupun tiada guys rekod Malaysia bikin alutsista sendiri. Itu setahu saya. Kalau saya salah mohon betulkan dan tolong betulkan guys. Tapi yang setahu saya macam itulah. Jadi memang saya rasa tidak akanlah terjadi perang seperti macam mana pun tetangga lah. Lagipun Indonesia Malaysia ini bertekak seperti apapun pasti hubungan itu tidak akan renggang sebab masing-masing sudah menganggap seperti saudara gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Malaysia punya GJK dan Pascal, tapi jumlah dan pengalaman tempurnya jauh di bawah kita. Mau perang darat? Lupakan. Indonesia punya hubungan erat dengan Rusia dan China. Dua negara yang bisa jadi pemasok senjata dan teknologi canggih. Malaysia lebih condong ke Inggris dan Amerika. Betul. Tapi kalau cuma konflik skala kecil, kira-kira mereka bakal turun tangan. Belum tentu. Jadi kalau sampai ada skenario terburuk, kita nggak sendirian. Realistis, tapi tetap siap. Realistis. Tapi kalau sampai Malaysia coba-coba, kita nggak bakal tinggal diam. Kedaulatan negara adalah harga mati. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh Ibrahim. Soekarno, Pak Soekarno. Nah dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Ini video asli daripada video Pak Soekarno ganyang Malaysia guys. Jadi ini saya rasa satu sejarah yang luar biasa gitu yang tidak bisa diulangi dan satu lagi yang saya rasa penuh dengan kira legenda lah, kira macam legend nih cerita guys. Itu pendapat saya pribadi. Sejarah gitu. Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti begitu. panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan
kepada 21 juta sukarelawan. Gila guys, bukan sedikit jumlah dia 21 juta. 21 juta sukarela untuk berperang nih, gila, luar biasa betul lah. Indonesia yang telah mencatatkan diri terhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Luar biasa sejarah dia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. Luar biasa guys. Cuba korang dengar apa kata Ini. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan, ya. 1000 kawan terlalu sedikit, Luar biasa. satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka tidak bukan. Malaysia bukan ancaman bagi Bapak Prabowo, dan saya begitu, memang satu sosok yang saya betul-betul kagum lah Presiden Prabowo ini. Sebab dari dulu, saya mengikuti dia punya cerita kan dari dia masih TNI lagi. Dan saya rasa memang satu sosok yang sangat berkarisma gitulah, berkarisma. Dari mulai cara dia bercakap pun sangat orang yang beredukasi gitu bah. Dan nampak betul lah karisma dia kalau bercakap itu, kalau saya guys. Mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya. Ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita, ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan. Betul. Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia. Kita kena ambil kira dengan ancaman Sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait Masuk antara akal. satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang. Tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana luar biasa. negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbagai. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Satu video yang cukup mengedukasi bagi saya, dan itulah yang kita harapkan. Kita jauhilah perang guys. Jadi moga-moga video ini akan menambah pengetahuan kita dan menambah lagi kita punya skala pengetahuan, dan kita tahu bahawa Indonesia dan Malaysia ini tidak akan terpisah. Ekonomi Indonesia Malaysia ini berkait rapat guys. Jadi saya sangat yakin lah, bukan lagi kurang pasti, memang saya yakin kedua-dua negara ini mengutamakan ekonomi masing-masing, dan pasti tahu akibat daripada peperangan itu tidak elok. Jadi sebab itulah kita
paling-paling mengecam lah, hujat menghujat itu di sosial media, tapi untuk genjatan senjata mustahil lah, sebab saya yakin orang Malaysia juga menganggap orang Indonesia itu sebagai sahabat, guys. Begitu juga sebaliknya, itu kalau menurut saya pribadi. Berikan komentar kawan-kawan di ruang komentar di bawah, dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.